Maka bagi kita yang berakal sehat, loh kok Muhammad Qasim orang yang biasa, tidak punya ilmu agama, tapi mengapa mimpinya justru memiliki hal yang luar biasa, bagi kami luar biasa. Muhammad Qasim itu berani menyampaikan sesuatu yang ada perbedaannya dengan pendapat paradigma alim ulama saat ini. Karena alim ulama pun kan mengkaji, menafsirkan dari hadis, maka berbeda-beda pendapat. Ya. Itu wajar. Nah, Muhammad Qasim dalam pengetahuan tertentu ya berani mengatakan fakta yang sedikit berbeda, bahkan kadang-kadang jauh berbeda dengan pendapat ulama. Nah, misalkan tentang Dajjal, misalkan tentang Ya'juj Ma'juj, tentang Malhamah Kubro dan lain-lain. Ya. Dajjal di dalam mimpi Muhammad Qasim itu mukanya itu biasa-biasa. Kemudian malah relatif memiliki semacam wibawa. Tidak buta sebelah dan sebagainya. Kemudian Dajjal juga bisa berubah-ubah bentuk. Karena sihirnya nanti ketika dia sudah muncul, maka Dajjal memiliki sudah penuh sihirnya. Nah, kemudian Muhammad Qasim pun mengatakan bahwa sekarang Dajjal sedang mengumpulkan, sedang terus menyempurnakan sihir-sihirnya. Ini hal-hal yang relatif tidak ada dalam hadis, relatif bisa berbeda pendapat dengan ulama. Nah, Muhammad Qasim mengatakan seperti itu. Dan mengatakan di dalam mimpi Muhammad Qasim, ketika nanti dia sudah dibayat menjadi Imam Mahdi, Muhammad Qasim pun akan berhadapan perang dengan Dajjal. Walaupun di dalam mimpinya jelas Muhammad Qasim sebagai Imam Mahdi dan pasukan umat Islam kalah. Bahkan Muhammad Qasim menghindar, lari, dan bergabung dengan Nabi Isa alaihi salam. Nah, ini menunjukkan satu informasi baru. Ya. Muhammad Qasim tidak tahu tentang hadis ini. Dan ini karena, sekali lagi, Muhammad Qasim sadar bahwa dia dianggap Imam Mahdi atau Al-Mahdi oleh orang lain, karena orang lain menonton, membaca mimpi-mimpinya. Jadi dia baru sadar tentang hadis-hadis Dajjal. Ya. Setelah itu pun sadar setelah Muhammad Qasim diberitahu oleh masyarakat yang menonton video-videonya. Dan berbagai macam hal yang menunjukkan bahwa Muhammad Qasim dengan berani menyampaikan sesuatu yang kadang-kadang berbeda dengan penafsiran ulama dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa justru menjadi semakin meyakinkan kami. Kenapa demikian? Karena apa yang disampaikan Muhammad Qasim tidak ada satupun yang bertentangan dengan hadis. Seolah-olah ada bertentangan karena umat atau ulama di dalam menerjemahkan hadis memiliki keterbatasan. Sedangkan Muhammad Qasim sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya. Karena di dalam hadis pun banyak simbol yang perlu ditakwilkan. Tidak semuanya tekstual, ya, tetapi banyak yang harus ditakwilkan. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh. Nah ini penting sekali. Bagaimana kita menguji kejujuran Muhammad Qasim bahwa itu mimpi, benar-benar mimpi dari Allah Subhanahu wa taala?
silahkan takwilkan. Ini pengujian berikutnya. Dan alhamdulillah seluruh mimpi Muhammad Qasim sudah ditakwilkan oleh Ustadz Saiful Nizam dari Malaysia. Seorang aktivis Islam yang insya Allah orang yang alim ya, dan ahli takwil mimpi. Ternyata alhamdulillah banyak simbol-simbol mimpi Muhammad Qasim ketika ditakwilkan itu adalah cerita rahasia di balik takwilnya, di balik mimpi itu tentang perjalanan seorang Imam Mahdi yang sesuai dengan hadis-hadis akhir zaman. Kalau mimpinya ngarang-ngarang ketika ditakwilkan tidak ada arti. Ini saya kira bukti yang mengunci secara gaib dan tentu bagian dari keajaiban mimpi Muhammad Qasim. Bahkan saya mengibaratkan mirip-mirip lah ya dengan mukjizat Al-Quran. Walaupun mimpi Muhammad Qasim bukan mukjizat, tapi ini karena sama-sama dari Allah Subhanahu wa taala memiliki keajaiban luar biasa. Ya kalau Al-Quran disebut mukjizat, tapi bagi kami mimpi Muhammad Qasim adalah memiliki keajaiban-keajaiban yang luar biasa. Keajaiban yang ke-8. Muhammad Qasim itu tidak pernah berdalil. Artinya dari penyampaian Muhammad Qasim, dia hanya menyampaikan tentang mimpinya saja. Ya. Karena dia tidak paham. Ini menunjukkan bahwa dia tidak paham tentang dalil-dalil akhir zaman. Dia tidak paham tentang siapa itu Imam Mahdi. Dia tidak paham tentang siapa itu Al-Mahdi. Dia tidak paham tentang hadis-hadis ya, tentang Dajjal dan sebagainya. Dia hanya menyampaikan informasi dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan mimpinya. Makanya ketika kita mengatakan, Anda Al-Mahdi, karena cerita mimpi Anda diserahkan tugas untuk memimpin umat Islam nanti, Anda diserahin tugas oleh Allah untuk memimpin Malhamah Kubro dan sebagainya. Dia tidak mengakui sebagai Imam Mahdi sampai sekarang. Ya. Ini menunjukkan bahwa murni dari Allah Subhanahu wa taala. Justru karena Muhammad Qasim ini orang biasa yang tidak mengerti, maka bagi kita yang berakal sehat seharusnya bisa menerjemahkan. Loh, kok Muhammad Qasim orang yang biasa, tidak punya ilmu agama, tapi mengapa mimpinya justru memiliki hal yang luar biasa, bagi kami luar biasa. Ya, kan bisa saja, artinya kita mengatakan, nah itu kan Anda cerita karena baca kitab. Nah, Muhammad Qasim tidak. Ini mirip dengan cerita kisah atau sejarah baginda Nabi Muhammad SAW, di mana beliau bisa menyampaikan seolah-olah kitab-kitab yang lama, Zabur, Taurat, sama Injil. Orang sampai menuduh kalau kita mengatakan itu karena meniru mendengar tentang Bible, padahal Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari malaikat Jibril. Itu saya kira. Tolong rekan-rekan sekalian di seluruh dunia, umat Islam di seluruh dunia, alim ulama di seluruh dunia, mari kita merenungkan, berpikir. Tidak mungkin Muhammad Qasim orang yang tidak memahami apa-apa, tetapi memiliki, dianugerahkan mimpi yang begitu besar dan mendalam tentang umat Islam ke depannya. Kemudian yang ke-9, yang terakhir, begini, saya mau tanya, ada tidak di abad akhir ini orang yang bisa
bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di dalam mimpinya lebih dari 500 kali. Ada nggak di abad akhir zaman ini orang yang diberi anugerah bisa bertemu dengan Nabi Muhammad SAW lebih dari 300 kali? Ini keajaiban luar biasa. Setelah kita semua mendengar keajaiban 1 sampai 8 yang mustahil ini ya, informasinya dari setan, dari ngarang-ngarangnya mimpi Muhammad Qasim dan sebagainya, maka otomatis kita harus percaya atas pengakuan mimpi Muhammad Qasim bahwa dia bermimpi bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di balik tabir sampai 500 kali lebih. Nah, diujinya mana? Yang tadi, poin 1 sampai 8. Saya kira ini hal yang ingin saya sampaikan tentang 9 keajaiban utama. Banyak sekali keajaiban yang lain, tapi ini menjadi pondasi dasar dari seluruh keajaiban mimpi Muhammad Qasim.